Gimana kabar, Ma Bro? Sehat. Pak Gimana yang kabar kebun? ah, Gimana kabar kebun? ya gini lah, masih dalam keadaan yang sama. Terkendala duit ya. Terkendala duit ya emang. Ah, kalau membahas Bang Doni, ini juga kalau kita bahas cocok sama materi kita yang masalah tindak pidana korupsi ya kan. Oh, korupsi ya. Hmm. Masalah itu ya biasa. Masalah misterius itu itu aja, itu aja. Iya kan? Itu aja. Nah itulah. Jadi Bang ini menurut Anda pengertian korupsi itu apa? Dari Korupsi, Anda baru definisi. korupsi itu bisa dikatakan perbuatan yang kotor, perbuatan yang melawan hukum. Pokoknya suatu perbuatan yang memang betul-betul yang nggak pantas seharusnya dilakukan, namun dilakukan. Kalau didefinisikan korupsi itu kan dia terbagi ada tiga, ada korupsi, korup, koruptor. Korupsi perbuatan busuk, korup itu perbuatan yang melakukan perbuatan itu, koruptor itu perbuatan orang yang melakukan korupsi tersebut. Nah, bisa dikatakan definisinya bahwa korupsi adalah sebuah perbuatan yang busuk, kotor, perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh orang-orang yang memang betul-betul melihat adanya sebuah kesempatan. Biasanya korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang baju berkerah putih atau biru. Tapi bukan Sanak ya, Sanak baju biru sekarang. Jadi faktor penyebab korupsi itu apa biasanya? Faktor penyebab korupsi itu yang pertama itu, kalau kita tanya kenapa ada korupsi, faktor penyebabnya yang pertama itu pasti karena ada kesempatan. Pasti bermula karena dia melihat, wah ini saya bisa sepertinya. Apalagi orang-orang yang di bidangnya di sektor keuangan, pasti dia paham tuh, wah ini sekian, 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 sekian. Dia melihat sebuah kesempatan, peluangnya ada. Nah, dia melakukan korupsi tersebut. Tapi kalau dilihat dari berdasarkan buku, ada ada empat. Yang pertama itu faktor politik, hukum, organisasi, dan ekonomi. Jadi yang selanjutnya tuh dampak masif korupsi itu apa sih? Sama aja dampaknya yang penyebabnya itu dari politik, dampak masifnya itu juga akibatnya ke politik. Pelayanan sekarang aja kurang, pelayanan di sektor publik. Nah, selanjutnya ada runtuhnya otoritas pemerintah. Itu matinya etika sosial dan politik. Kalau di sini di otoritas pemerintah itu etika politik turun. Kenapa saya katakan etika politik itu turun? Karena kita berpolitik di Indonesia ini, kita hanya memandang uang kita. Misalnya kita ingin menang, misalnya saya ingin mencalon jadi DPR. Ini misal contoh, saya ingin menjadi DPR, saya menyogok orang untuk memilih saya. Itu kan etika kita tidak ada. Itulah saya katakan tadi, dampak masifnya itu runtuhnya otoritas pemerintah. Yang selanjutnya itu dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya pimpinan yang korup, hancurnya kedaulatan rakyat. Itu tadi saya katakan, kalau dia sudah korup dalam sistem politik, bagaimana dia bisa memimpin sebuah negara? Kalau pemimpin saja bisa dikatakan dia korup, pasti elemen pemerintah di bawahnya juga ikut. Jadi hancurlah kedaulatan rakyat tersebut. Selanjutnya itu terhadap negara hukum, fungsi pemerintahan yang mandul. Itu artinya berarti pemerintah fungsinya itu untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada di setiap masyarakat, namun karena adanya koruptor tersebut, kebijakan-kebijakan tersebut itu jadi mandul. Kenapa? Karena dia sudah terbawa pikiran untuk apa, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilanturkan untuk dipaparkan di masyarakat, diterapkan, itu tidak terjadi. Makanya itu dikatakan runtuhnya fungsi pemerintahan itu mandul, dia stuck di situ-situ aja. Yang terakhir itu terhadap pertahanan dan keamanan, lemahnya garis batas negara. Itu tadi banyaknya orang asing masuk, banyaknya kayak apa tuh kapal-kapal yang di apa tuh sana, lupa Wak.
kapal-kapal asing itu yang Kapal ikan. asing itu masuk. Dia. Kok menurut saya itu dampak masifnya yang saya tahu. Terus menurut Anda nilai dan prinsip dari anti korupsi itu apa? Nilai untuk anti korupsi agar Nilai dan tidak terjadinya prinsip. korupsi. Anti kan? Anti Iya. berarti dia untuk menghindari korupsi tersebut. Yang pertama itu dia harus menerapkan nilai yang namanya kejujuran. Tapi manusia ini sulit untuk jujur. Saya katakan, manusia itu sulit untuk jujur. Sulit untuk jujur. Kenapa? Sulit untuk jujur. Yang kedua itu adanya kepedulian. Kalau dia sudah menerapkan kepedulian, so pasti tidak akan terjadi. Tapi manusia ini kita nampaknya aja peduli, tapi dalam hati kita nggak peduli. Rambut sama Manusia. hitam ya? Iya, rambut Tapi sama siapa hitam. yang tahu? Tapi kelaku siapa tahu? Pelaku kayak setan. Yang terakhir itu ada kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras. Seharusnya orang-orang yang memiliki seperti ini, inilah yang diperkerjakan di perusahaan-perusahaan, di pemerintah-pemerintah. Orang yang memiliki kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras. Prinsipnya itu kita harus memegang prinsip akuntabilitas, transparan, kewajaran, kontrol kebijakan. Kok menurut yaitu nilai dan prinsip untuk anti korupsi tersebut. Terus upaya dalam pemberantasan korupsi itu apa? Upayanya untuk mengatasi korupsi itu sebenarnya adanya itu dari diri kita sendiri aja. Adanya kesadaran. Kalau dia nggak sadar, kan manusia hilaf. Ya, manusia itu kadang hilap. Tapi hilapnya nggak tahu. Kesalahan kan? Tapi kalau hilap biasanya dia sekali. Ini nggak terus-terusan dia. Terus-terusan sampai bertahun-tahun dia. Upayanya itu tadi. Harus adanya kesadaran. Itu tumbuh dari diri sendiri. Mau kita tegakkan pun yang namanya upaya pembentukan anti korupsi, penegakan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sama aja kalau upayanya itu tadi. Tapi belum juga, masih ada aja orang korupsi. Udah keenaan dia. Manusia kan sama hitam. Udah keenaan dia. Itulah manusia. Dapat satu, kurang satu. Asalkan ada kesempatan, semua bisa. Iya kan? Itulah hidup manusia. Semua itu berawal dari kesempatan. Ada kesempatan itulah, tapi lupa dia. Disitulah banyak kesalahannya. Kalau menurut Sana, korupsi ini gimana? Ya, inti aja. Itu tuh udah perbuatan tak terpuji. Iya. Karena yang merugikan pemerintah, masyarakat, dan semuanya. Gimana negara mau maju kalau korupsi itu? Maka menurut Anda kalau korupsi itu bisa nggak sih kalau diterapkan hukuman mati? Contohnya misalkan di atas 3 miliar. Karena di Cina kan di atas 300 juta hukuman mati gitu kan. Gimana menurut Anda? Kalau itu diterapkan di Indonesia, kayaknya nggak bisa. Karena kita itu punya hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak asasi itu hak untuk hidup. Tapi kalau memang itu salah satu caranya untuk memberantas yang namanya korupsi, ya boleh buat. Ya kan? Nah, kita bahas tentang HAM. HAM, kita kan tadi baru bahas tentang HAM. Nah, menurut Sana, gerakan kerjasama instrumen internasional untuk mengatasi anti korupsi ini gimana? Oh, gerakannya itu ya, dia tuh ibaratnya gimana ya? Nah, kita langsung masuk apa aja. Gerakan organisasi internasional yang pertama tuh bisa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tahu kan? PBB tahu kan, Sana? Tahu. Nah, setiap 5 tahun secara reguler PBB menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut United Nations Congress on Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Sampai saat ini Kongres PBB telah terselenggara 12 kali. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna, Austria pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Itulah
Karena korupsi tidak terjadi di Indonesia saja, melainkan di negara-negara lain. Negara maju pun ada juga. Contoh di Cina ada juga, ya kan? Berarti ini sebuah kebiasaan. Lebih tepatnya, ya itulah, gimana ya, karena ngomongnya ada kesempatan gitu. Berarti ada celah hukumnya tuh masih. Ada celah dia kesempatan, ya itu dilakuinnya. Terus dalam resolusi nomor 54 tahun 1928 of 17 Desember tahun 1999 di bawah judul Action Against Corruption. Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah melakukan kontrol terhadap korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin atau multidisciplinary approach dengan memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional. Mengembangkan cara atau praktek pencegahan serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Yang kedua, melalui gerakan Bank Dunia atau World Bank. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia yang memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank mengembangkan anti-corruption course program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Bank pun sudah mengantisipasi, tapi gimana? Celahnya memang ada ya kan di setiap negara gitu. Makanya. Terus yang ketiga, melalui OECD atau Organization for Economic melalui gerakan masyarakat Uni Eropa. Di negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada tahun sekitar 1996. Tahun 1997, The Council of Europa Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin atau monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlakukan adanya fleksibilitas dan penerapan hukum. Selanjutnya, gerakan lembaga swadaya internasional. Yang mana di situ yang pertama Transparency International. Transparency International atau TI adalah sebuah organisasi internasional dan pemerintah yang memantau dan mempublikasi hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Yang kedua, TIRI atau Mapping Integrity Work adalah sebuah organisasi independen internasional dan pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. Dan langkah yang ketiga yaitu Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, yang dimana United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Yang kedua, Convention on Bribery of Representative Public Official in International Business Transaction. Nah, menurut saya itulah dia yang gerakan kerjasama instrumen internasional pencegahan korupsi itu. Itu gerakan kerjasama instrumen internasional. Yo. Di setiap gerakan kerjasama internasional itu menimbulkan delik-delik, ada deliknya dia. Delik korupsi dalam rumusan undang-undang. Nah, menurut Sana, delik korupsi dalam rumusan undang-undang itu seperti apa ya? Menurut saya yang dalam Indonesia ya,
Yang pertama itu delik korupsi dalam KUHP. KUHP ini berlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918, merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi diundangkan tanggal 9 April tahun 1957 dan tanggal 1 Juli 1957. Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan ini adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Yang menariknya dari ketentuan peraturan penguasa perang pusat adalah adanya pembagian korupsi dalam dua perbuatan. Yang pertama, korupsi sebagai perbuatan pidana dan korupsi sebagai perbuatan lainnya. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Perpu tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berdasarkan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal, ia memerlukan penyesuaian atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 Perpu tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perubahan utama dari peraturan penguasa perang pusat ke dalam undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian, undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan yang tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, TAP MPR Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC tahun 2003. Yang ke-11, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-12, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Menurut saya itu delik-deliknya. Anda sudah mengantuk? Ngantuk saya. Banyak juga rupa undang-undangnya ya. Oh, sangat banyak. Panjang sama kayak perjalanan hidup. Lika-liku ya. Banyak lika-likunya. Nah, ya. Tadi itu kan undang-undang delik-deliknya banyak sekali saya dengar tadi kan. Nah, saya kan tadi sudah jelaskan upaya dalam memberantas anti korupsi. Nah, menurut Sana strateginya seperti apa untuk memberantas korupsi itu? Yang strategi yang pertama, kita bisa melalui pencegahan pada lembaga penegakan hukum. Yaitu penegakan hukum kita tuh harus kuat. Yang seperti kita bilang tadi ya kan, korupsi terjadi karena ada celah hukum yang masih lemah gitu. Jadi orang masih berani, ya udahlah 10 tahun masih bisa, itu pun masih bisa dapat peringanan dia. Harus ada harmoninya. Itulah. Baratnya kayak gitu, main-mainnya. Ya peraturan perundang-undangan tuh harus ada macam-macamnya, itulah yang agar orang lebih takut untuk melakukan korupsi itu. Yang kelima, penyelamatan aset hasil korupsi. Penyelamatan aset itu dia korupsi harus kembalikan segitu juga gitu. Kalau dia nggak bisa baru dihukum mati. Menurut saya bisa juga diterapkan kayak gitu ya kan. Iya. Nggak boleh berkurang 1 peser pun gitu.
Selanjutnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional perlu juga. Contoh, siapa yang korupsi, yang melarikan diri itu sampai keluar negeri itu guys Tambunan, yang sampai kayak ke Singapura kan dia nggak bisa dulu. Tapi akhirnya ketangkap dia di mana ya, Maroko ya nggak salah. Ya, tapi harus ada hubungan diplomatik juga kita untuk apa, kita nggak bisa melakukan penangkapan di negara lain kalau kita nggak ada kerjasama gitu. Jadi kita harus ada kerjasama diplomatik, baru kita bisa melakukan di sana. Itu pun harus bekerjasama dengan polisi setempat gitu, negara tersebut lah. Selanjutnya pelaporannya itu. Pelaporannya itu harus sesuai bukti-bukti juga, ya kan? Nggak bisa kita ngelapor, Pak, ini dia korupsi, ini bukti kita nggak ada. Kita dilaporkan balik, itu pencemaran nama baik. Oh iya. Nah, habis itu, dan itu bisa juga digunakan melakukan dalam pembentukan lembaga anti korupsi seperti KPK tuh, ya kan? Kita sudah ada lembaga, tapi untuk memperkuatnya aja lagi, kasih dia independen, jangan ada campur tangan lembaga lain kayak DPR, presiden gitu, ya kan? Jalan aja sesuai aluran menurut saya. Terus yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Nah, ini sering terjadi juga. Pengusaha-pengusaha itu, ya kan, Nazarudin, dia kan Nazarudin itu ya kayak anggota juga, tapi gimana lah, bekerja sama sama pengusaha-pengusaha. Terus yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Itulah, masyarakat itu harus dikasih penjelasan nih korupsi ini, bahwa ini contohnya tidak baik itu, ya kan, merugikan. Terus pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Yang keenam, kerjasama internasional. Itulah kerjasama internasional, itulah yang hubungan diplomatik. Menurut saya itu strategi pemberantasan korupsi itu. Itu strategi ya. Kita kan mahasiswa nih, mahasiswa. Demaha, mahasiswa. Terus kita jurusan hukum. Bakal calon sarjana hukum. Sarjana hukum dah. Calon sarjana hukum. Nah, menurut sana peran mahasiswa dalam untuk memberantas korupsi ini gimana menurut sana? Ya, melalui beberapa gerakan juga. Yang pertama, upaya perbaikan perilaku manusia. Demo. Tidaklah demo. Demo pula kan, jalan-jalanan. Demo pun gimana lah itu. Sebenarnya nggak perlu juga aspirasi itu, kita melalui percaya pemerintah gitu. Walaupun kita demo pun tentu kalau nggak didengar ya tetap diberlakukan undang-undang itu, ya kan? Iya. Sebenarnya itu juga, perputarannya itu juga. Tapi demo bagus juga. Karena membuat sadar pemerintah kalau itu salah gitu, ya kan? Tapi nggak sadar dia. Nggak sadar. Masih tidur dia. Nama tutup telinga, ya kan? Masih tidur dia. Iya. Upaya pertama itu perbaikan perilaku manusia, antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Itu tadi yang kita bahas tadi. Semua kita harus kejujuran yang pertama, yang penting itu. Kalau kita nggak jujur, ada lagi gitu. Iya kan? Yang kedua tuh keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat sekitar, dan tingkat lokal atau nasional. Mahasiswa harus terlibat juga dari korupsi ini, karena gimana kalau nggak ditegur-tegur pemerintah, kadang dia tutup telinga, acuh-acuh, seenak-enaknya aja mengesahkan produk undang-undang gitu, ya kan? Dia memang menurut dia benar karena dia pakai pakar, tapi kalau menurut kita kan yang disahkan itu nggak sesuai kadang gitu. Ini enggak? Contohnya kayak undang-undang yang binatang unggas yang masuk ke halaman warga itu bisa didenda 10 juta. Denda 10 juta. Boleh. Iya, boleh ditentukan gitu. Tapi yang dilakukan contohnya yang melepaskan binatang itu yang ditabrak jalan, jangan ada minta ganti rugi karena dia melepaskan jatuhnya, ya kan? Mengalam liarkan gitu. Sebenarnya boleh juga, tapi
karena di masyarakat Indonesia ini masih dalam proses menuju maju, jadi masih banyak lah dalam memelihara binatang, contoh ayam, Ayam masuk sapi, tangga, ayam kerbau. masuk tangga. Denda 10 juta. Satu Nah, ekor itu ayam. kayak ini di tempat sana aja banyak ayam mangsa dengar nih Banyak ya. yang saya mau jalan tangga. Kok Itu kayak hitung udah banyak juga kena denda, Pak. berapa ratus juta bayar deh, ya 12 kan? juta. Nah, itu kayak untunglah belum diberlakukan, ya kan? Itulah menurut saya itu dari perempuan mahasiswa tuh. Nah, kita lebih baik meningkatkan kesadaran aja kita sendiri-sendiri pribadi lu. Banyak Jangan kita ibadah, menyalah ya. sholat. Jangan kita menyalahin pemerintahan apa semua. Itu korupsi itu yang muncul dari niat pribadi. Iya. Berarti dalam niatnya itu terjadi karena ada kesempatan, ya kan? Dia melakukan itu karena ada kesempatan. Kalau cepat tentunya ini yang melakukan itu 3M hukuman mati, siapa yang berani gitu, ya kan? Makanya Ya. Cina jadi negara maju karena nggak berani orang gitu, ya kan? Salah satu solusinya cuma satu. Apa? Dekatkan diri kepada Allah. Wis. Itu yang perlu. Kalau dia nggak takut Tuhan gimana, ya kan? Gimana itu takut mau Tuhan aja dilawan, apalagi hukumnya kan. Dan kan hukum produk dari manusia. Manusia produk dari diri Tuhan sendiri. lah. Kan iya, kok dari diri sendiri. Manusia yang ciptakan Allah. Tuhan yang ciptakan. Makhluk ciptakan dari Allah. Melalui orang tua. Tapi orang itu padahal udah ada ya kan sumpahnya. Setiap orang apa pasti ada sumpahnya kan. Tapi dilanggar juga. Sumpah ya sekedar sumpah dia